Selamat pagi teman-teman, selamat pagi waktu di London dan selamat sore waktu di Indonesia. Apa kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat, dan senang-senang terus. Kali ini kita bakalan ngobrol soal isu yang di Indonesia tuh sering banget booming, tapi seringnya tuh pro dan kontra gitu. Kita ngomongin soal isu child free. Nah, di sini bersama kita udah ada teman kita yang keren banget, ada Mbak Irmia Fitria. Mbak Irmia Fitria ini seorang gender and inclusion specialist, tapi juga punya spesialisasi di bidang antropologi, development, terus, kebencanaan juga. Pokoknya dia multitalenta lah, gitu. Dan juga seorang penulis yang aku tahu. Halo Mbak Mia. Halo, Cipa. Gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya aku tahu Mbak Mia ini memang udah bilang dia seorang child free itu udah lama banget gitu. Bahkan sebelum isu child free ini heboh belakangan, tahun-tahun belakangan ini gitu. Nah, aku nih menarik nih untuk nanya ke Mbak Mia gitu. Kenapa sih memutuskan untuk child free gitu? Mungkin bisa di-share, gimana sih cara Mbak Mia memaknai child free dan kenapa memutuskan untuk child free? Iya, soal child free ini sebenarnya aku tahu itu pertama kali tahu sebagai sebuah komunitas ya. Maksudnya tahu juga Hmm, sebagai sebuah istilah. Dulunya aku nggak tahu kok itu namanya child free ya, tapi aku tahu ada sebuah istilah child free, ada komunitasnya. Itu jauh memang sebelum isu child free ini booming ya. Itu mhm, memang ada ya ada teman-teman yang maksudnya ada orang-orang yang memang memilih untuk child free dan kita ada komunitasnya gitu kan. Dan itu jauh memang sebelum isu child free booming dan kalau ditanya kenapanya, memang sih sejak dulu aku memang nggak terlalu nggak tahu ya, memang tidak terlalu eager kepingin untuk misalnya punya anak seperti itu memang jiwa jiwa apa ya, maternity-ku memang jiwa memang tidak ini ya, tidak aku memang tidak memiliki sisi itu gitu loh. Jadi misalnya membayangkan punya keluarga seperti itu memang memang tidak terpikirkan olehku. Tapi kemudian berjalan waktu gitu ya. Apalagi setelah aku kerja di proyek perubahan iklim seperti itu. Oh oke, aku jadi paham memang ternyata ini bukan kebetulan ya. Artinya aku belajar juga bahwa gimana populasi itu juga berpengaruh ya terhadap segala macam hal yang terjadi di bumi kita ini. Artinya memang sih ada negara-negara dengan tingkat populasi yang semakin turun ya, rendah kan. Tapi juga ada negara-negara yang populasinya padat dan ini kan kalau ngomong tentang perubahan iklim ini kan entah di wilayah manapun yang entah populasi padat atau populasi nggak padat itu kan memang iklim kita tuh memang iklim kita memang dari dulu memang selalu berubah-berubah ya dan semakin mhm, ke sini kan memang hal yang paling bisa dirasakan itu memang air. Jadi misalnya contoh nih ya, kalau dulu waktu aku SMA itu aku ingat dulu kami kalau naik ada gunung di Jawa Timur itu namanya Penanggungan. Dia di area-area Pasuruan gitulah. Arah mau ke Malang gitu lah. Nah itu dulu tuh ada namanya ada sendang tempat kita biasa kalau mau mandi di situ. Nah ini sekarang sendangnya udah nggak ada gitu loh. Dan itu memang maksudnya sumber air dimanapun itu kan sudah ini ya selain selain persoalan dengan korporasi yang mengambil sumber air penduduk ya. Dan memang dari segi perubahan ngomong soal perubahan iklim ya memang ya itu konkret ya terlepas dari orang ada yang nggak percaya soal perubahan iklim tapi air itu kan sekarang semakin susah kan memang itu yang paling bisa mhm. kelihatan kan air ya semakin susah sumber daya seperti itu. Nah hal-hal kayak gitu yang akhirnya malah
semakin membuat aku aware bahwa ya tidak perlu untuk beranak pinak, karena kan masalah tanggung jawabnya itu loh. Kita punya anak itu kan nggak sekedar cuman kemudian punya anak, tapi kan kemudian ada hal dan lain-lainnya itu, soal nanti gimana cara mendidiknya, kalau memenuhi kebutuhannya mungkin ya kalau punya pekerjaan misalnya kelas-kelas menengah kayak gini mungkin ya insya Allah bisa lah, tapi kan mendidik itu kan persoalan lain lagi ya, persoalan yang hal yang lain lagi kan mendidik itu. Dan tahu sendirilah dengan kejadian sekarang yang orang rebutan sumber daya, konflik semakin nggak karuan gitu kan, itu membayangkan untuk membesarkan anak di dunia yang kayak gitu tuh aku mikir kayaknya berat. Kasihan, aku lebih mikir ke anaknya, kasihan anak harus tumbuh di lingkungan yang seperti ini gitu loh. Tanggung jawab sebagai apa ya, tanggung jawab kita sebagai manusia itu ya, itu berat gitu. Kalau menurutku sih itu bukan punya anak itu kan bukan untuk lucu-lucuan atau untuk menjaga kita di hari tua kan, tapi kan kita punya tanggung jawab buat mereka itu loh. Nanti kalau mereka besar, kemudian gimana kalau lingkungannya kayak gini gitu. Itu sih jadinya memang concernku lebih ke situ, lebih gimana sustainability-nya gitu loh. Dengan kondisi kita memang seperti ini, konflik yang sekarang tahu sendirilah perang kayak gimana gitu kan di mana-mana itu. Iya, benar-benar. Itu yang bikin aku concern kenapa pada akhirnya kenapa aku sadar ya memang child free itu memang pilihan yang ini sih, yang rasional untuk dilakukan gitu, bukan untuk gaya-gayaan ya, begitu. Iya, ya banyak orang kan sekarang bilangnya nggak tahu orang aku perhatiin tuh komentar-komentar netizen di sosial media. Ada yang bilang katanya perempuan sekarang jadi child free karena pengaruh gender dan feminisme gitu kan. Ada yang bilang gitu. Itu menurutmu gimana? Ada betulnya kah atau enggak seperti itu? Pertama sih yang aku tahu teman-temanku yang child free itu tidak semuanya feminis, tidak semuanya paham gender juga ya. Lah teman-temanku yang punya anak itu ada juga yang feminis, yang sadar yang punya kesadaran gender yang bagus juga ada. Artinya nggak bisa dibuat seperti itu. Tapi memang pilihan perempuan bisa child free atau enggak memang ada kontribusi dari pemikiran-pemikiran feminisme itu ya. Kan kita punya hak atas tubuh kita ya, kita mau tubuh kita ini beranak atau tidak beranak itu kan keputusannya ada di kita kan, di orang yang punya rahim kan, dan ya yang punya rahim kebetulan perempuan ya. Itu sih memang ya memang ada pengaruh dari, maksudnya dalam hal kesadaran akan tubuh itu memang pengaruh dari feminisme ya memang. Tapi kalau soal child free-nya sendiri sih ya child free belum tentu feminis gitu loh. Dan yang feminis ada juga yang punya anak gitu loh. Dan nggak masalah, yang penting sih orang sadar bahwa kalau punya anak ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diketahui gitu loh. Misalnya itu tadi orang tua sekarang yang punya anak harus tahu bahwa lingkungan yang sekarang ini udah nggak kayak dulu gitu loh. Nanti harus mempersiapkan gimana nanti anak-anak hidup di lingkungan yang semakin kompetisinya udah nggak, dari segi sosial aja kan kompetisi sekarang udah nggak karuan kan. Dari segi lingkungan juga kan kita harus rebutan sumber daya nantinya ke depan seperti itu. Nah itu kan mereka yang memutuskan untuk beranak pinak itu kan harus mulai memikirkan tentang hal-hal seperti itu ke depannya, bagaimana dengan turunan mereka ini gitu. Berarti juga mungkin ada alasan personal juga ya kenapa orang memilih untuk child free gitu, bukan sekedar ikut-ikutan tren gitu, tapi ada mungkin alasan personal yang bikin seseorang kayaknya mending nggak usah ada anak sih. Ya memang kalau di teman-teman child free sih memang macam-macam sih alasannya. Ada yang karena
ini karena dia dibebani oleh keluarga besarnya untuk merawat anak dari saudaranya. Terus ngapain lagi punya anak gitu loh. Dia udah didapat beban. Itu yang orang-orang sering berpandangan salah tentang child free, itu dikira child free itu yang anti anak atau yang begitulah, yang anti anak gitu ya. Tapi masalahnya emang, tapi realitanya memang ada teman-teman child free yang justru karena dibebani dibebani untuk membesarkan anak yang bukan anaknya gitu loh. Jadi dia tuh kesel, ini orang tuanya nih gimana sih, masa bisanya cuma bikin anak gitu loh. Tapi urusan merawatnya, mendidiknya, dikasih ke saudaranya nggak punya anak. Jadi istilahnya child free yang punya anak gitu. Jadi apa ya, orang kan sering salah dikira child free itu kan nggak suka anak. Enggak, banyak juga teman child free yang harus mengurus anak yang bukan anaknya gitu loh. Dan nggak semua child free, orang-orang kan mikir child free nggak suka anak-anak, enggak juga. Banyak juga yang suka anak-anak malah jadi guru gitu, ada juga gitu. Iya sih, banyak orang kira kayak child free itu orang yang benci anak-anak. Iya. Enggak juga. Banyak sih yang child free yang jadi guru anak-anak lagi ya, guru ngajarin anak-anak kok. Iya benar. Terus juga yang sering aku lihat gitu di sosial media, ada yang bilang ya child free ini yang anti child free karena itu menyalahi kodrat perempuan yang secara kodrat itu melahirkan katanya gitu kan. Nah, bagi child free ini, apakah child free ini tidak melahirkan anak secara biologis gitu, maknanya tuh nggak melahirkan anak secara biologis, atau walaupun dia nggak punya anak biologis tapi dia bisa adopsi misalnya, atau memang nggak punya anak sama sekali gitu? Ada dua pandangan sih soal itu. Jadi ada pandangan yang pertama itu child free itu memang nggak punya anak sama sekali ya, adopsi atau nggak adopsi sama sekali nggak punya anak. Tapi ada juga pandangan ketika dia adopsi anak itu masih dianggap child free, kayak ini, atau dia misalnya menikah dengan orang yang punya anak, kan kayak wakil wapresnya Amrik itu kan suaminya kan ada anak. Nah dia tetap dipertimbangkan sebagai child free karena dia tidak melahirkan gitu. Jadi ada dua pandangan seperti itu sih. Gitu. Jadi nggak harus bukan hanya sama sekali nggak punya anak, nggak. Ada dua pandangan yang seperti itu terkait child free itu. Iya sih, jadi ada banyak perspektif ya kalau kondisinya tuh seperti itu gitu, macam-macam gitu. Nah terus ada yang menarik gitu, kalau aku lihat pemerintah kan sering bilang bahwa Indonesia tahun 2045 apa 2050 gitu, pokoknya Indonesia di masa depan akan mengalami bonus demografi gitu. Karena kita populasinya banyak gitu, dan angka kelahiran kita juga lumayan tinggi ya, walaupun nggak setinggi Cina dan India gitu. Nah katanya kan gitu, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dan ada pandangan yang bilang bahwa ini menguntungkan bagi Indonesia katanya gitu, dan orang-orang kayak child free ini kalau dibiarin nanti bakalan bikin Indonesia tuh kayak Jepang, yang populasinya tuh populasi kebanyakan orang tua yang non produktif segala macam gitu. Nah menurutmu gimana dengan statement ini? Kalau kata teman saya yang kebetulan kerjanya kebetulan saya punya teman, dia kebetulan dekat dengan seorang ahli geografi ya. Kalau kata dia itu bukan bonus demografi, tapi disaster demografi. Karena bisa jadi bencana ya, bencana demografi. Karena kan pertama kita nggak tahu itu statistiknya itu kan, maksudnya ini yang kualitas manusianya itu seperti apa, ini di kualitas yang mana gitu kan. Ya kalau banyak penduduk sih, kalau kualitasnya oke sih ya nggak apa-apa, tapi kalau ini kan kita nggak tahu kualitasnya di mana. Dan
Dan kebetulan beberapa minggu yang lalu saya itu kan jadi moderator untuk diskusi tentang ini anak-anak yang minta dispensasi pernikahan dini. Jadi kan tahu sendiri kan ada kasus-kasus kan sekarang kan banyak tuh. Ada banyak kasus tentang anak-anak yang minta dispensasi pernikahan karena sudah punya anak. Sekarang kan umur pernikahan naik kan untuk perempuan. Dan ini anak 19 tahun kan? Anak masih usia sekolah loh, sudah punya anak. Dan itu mereka minta dispensasi ada di beberapa wilayah. Saya lupa di mana. Salah satunya yang saya ingat provinsinya Jawa Timur ya, tapi saya lupa wilayahnya di mana Jawa Timur. Nah ini kan bayangkan anak usia sekolah ya minta dispensasi karena sudah hamil duluan. Nah kalau kualitas anak-anaknya dari situ, aduh, saya nggak tahu gimana ya. Ini orang tua masih sekolah, terus gimana cara mendidik anaknya gitu loh. Dan kerja maksudnya dari segi makanan aja ya, mereka bisa nggak menyediakan makanan yang gizinya bagus buat anak. Kan gizi itu bagaimanapun itu kan sangat berpengaruh kepada otak pertumbuhan anak ya. Hal yang paling kecil seperti itu ya dari makanan ya. Nah anak-anak ini anak-anak yang masih usia anak-anak dan harus mengasuh anak-anak itu kan saya nggak ngerti ya kalau itu nanti jadi apa anak-anak itu besar nanti besarnya seperti apa itu saya sendiri udah ngeri aja membayangkannya. Soalnya dari segi usia sekarang orang tuanya kalau katakanlah usia sekolah sudah minta dispensasi untuk menikah, nah itu pertanyaannya mereka misalnya SMA ya mereka minta dispensasi menikah. Mereka melanjutkan sekolah enggak? Kalau mereka enggak melanjutkan sekolah, berarti kan hitungannya kalau SMA mereka cuma lulusan SMP kan, terakhir ijazahnya. Kalau mereka berarti kan mereka nggak selesai SMA kan, berarti SMP. Nah itu bagaimana gitu maksudnya dengan tingkat kalau main ini aja main common sense aja ya dengan tingkat pendidikan yang SMP kayak gitu mau kerja mau kualitasnya seperti apa gitu. Ujung-ujungnya jadi pekerja berupah rendah ya. Iya, kerja kasar kan. Yang ya tahu sendirilah kerja-kerja seperti apa yang kayak gitu. Dan ini kan yang dan mereka dan ketika mereka kerja kasar nih dan mereka harus mendidik anaknya bagaimana. Kita tahulah kerja-kerja di kasar itu bagaimana jam kerjanya. Anak paling dititipkan ke siapa? Ke orang nggak tahu lagi ke orang tua atau gimana nggak. Kan itu yang jarang dipikirkan orang-orang kan soal bagaimana pendidikannya kan ya kalau soal demografinya banyak tapi kualitasnya bagaimana itu kan pertanyaan juga kan. Kalau mau banyak-banyak kan. Katanya juga ini masalah juga di Indonesia gitu. Waktu aku kerja di lembaga anak-anak dulu, Indonesia itu termasuk dalam 10 besar negara dengan perkawinan anak yang tinggi gitu. Terus juga ngelihat itu data sebelum COVID ya. Katanya setelah COVID perkawinan anak tuh makin banyak kan, dan banyak juga anak-anak itu yang punya anak. Dan aku juga mikir jadinya ini bonus geografi, bonus demografi. Kalau yang ya kita kan tahu kalau orang-orang yang seperti itu yang kawin di usia anak itu punya banyak masalah dari misalnya nutrisinya nggak bagus, stunting juga kan masuk. Nah terus juga jadinya nih bonus demografi tapi stunting. Jadi ya itu problem yang sistemik ya jadinya. Iya betul itu sistemik sekali itu problemnya. Kalau cuman bangga bisa bonus demografi ya tunggu dulu gitu loh. Dilihat dulu ini bonusnya dari mana. Dari anak-anak yang melahirkan anak-anak. Itu kan cilaka. Tapi kan kita maunya bukan yang kayak gitu kan. Iya, itulah kenapa di negara-negara yang orangnya sudah bisa berpikir maju, kenapa mereka membatasi diri untuk punya anak. Karena itu ya, karena ya kebetulan di negara-negara yang anaknya kecil-kecil, negara-negara Skandinavia kayak gitu ya, mereka sadar sumber dayanya susah kan. Orang kan kalau di Indonesia kan ngerasa, gampang kok di Indonesia, masih banyak ini, tanah masih banyak pertanian. Ya, mereka belum tahu aja sekarang lahan udah banyak jadi pertambangan ya. Iya, benar-benar.
Di kota besar juga lahan juga udah mulai susah kan, Mahal kayak kan sekarang mau tinggal. mahal dan susah gitu, kayak Jakarta aja itu lahan, banyak lahan itu diubah jadi mall, hotel, gedung-gedung perkantoran gitu, atau Iya, apartemen. iya, memang begitu kan, makanya itu belum lagi lahan-lahan pertanian kita diubah jadi pabrik segala macam tuh kan. Dan Mhm. ya ke depannya kita mau apa kalau ini, maksudnya kalau hanya mengandalkan jumlah orang kalau dianggap bonus ya, tapi lahan-lahan Mhm. kita nggak ada, terus bagaimana? Iya, Air kita, berkaitan. jangan ngomong soal lahan dulu, air dulu lah, kita kan pasti manusia kan butuh air kan. Sekarang air sumber air bukan sedekat ya, bukan kayak iklan sumber air sedekat ya, enggak. Sumber air sudah semakin jauh sekarang. Iya, makin dikit juga. Ya betul. Berarti entar juga berkaitan dengan isu, pangan juga berarti ya? Oh iya pasti. Mhm. Pangan kan karena lahan pertanian sekarang jadi pabrik banyak kan. Udah isu sejak lama kan kayak gitu. Iya, iya sih. Tapi aku ngeliat kayak, banyak itu kan yang pro kontra child free itu, yang anti ya, salah satu, argumennya adalah, kalau yang pro child free katanya, ya kita, nggak bisa kayak yang dirimu bilang tadi, ketika kita punya anak, kita kan nggak bisa menjamin anak kita nanti berada di dunia yang aman, nyaman, tercukupi, pendidikannya bagus, segala macam gitu, which is make sense juga gitu. Nah, ada juga yang kontra bilangnya, "Ya kalau kamu nggak punya anak, nanti siapa yang jaga di waktu tua?" Gitu. Banyak yang bilang tuh kayak gitu, yang anti gitu. Jadi, emangnya mau gitu hidup sendiri, tua sendiri, terus, meninggal dunia sendiri, itu kan dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan gitu, bagi banyak orang gitu. Nah, tapi aku juga ngelihat kayaknya ada isu yang, sistemik juga gitu di pandangan-pandangan yang kayak gini gitu. Dan, kita di masyarakat tuh banyak dibikin berantem sesama, "Oke, anti child free, aku pro," gitu kan, dibikin, berantem. Padahal kalau ngelihat juga kayaknya ada isu yang lebih mendasar, kayak misalnya negara kan belum terlalu bagus ya dalam hal, jaminan sosial misalnya. Kayak untuk orang yang, lansia gitu. Itu ada ketakutan orang-orang yang anti child free itu kan karena, gimana sih jaminan sosial negara untuk orang yang udah tua gitu. Negara kan kayaknya nggak terlalu provide gitu untuk orang tua, nggak sebagus negara-negara maju misalnya. Kayak kita tua itu, mungkin orang gini kali ya, membayangkan tua gitu kayak sesuatu yang mengerikan, apalagi hidup sendiri, nggak ada yang ngurus gitu. Padahal sebenarnya itu kan kalau bagi negara maju itu tanggung jawab negara gitu. Tapi ada yang, karena di negara kita mungkin nggak provide seperti itu kali ya. Makanya ada orang yang punya ketakutan bahwa ini kalau tua nggak punya anak nih, gimana yang ngurusnya? Walaupun itu, bermasalah juga gitu, karena dilihat anak tuh sebagai investasi di hari tua supaya ada yang jagain gitu. Iya, itu memang memang common sense di negara model kayak Indonesia ya, di mana keluarga itu kan masih dianggap sebagai penopang ya di negara-negara model-model kayak Indonesia kayak gini, negara mungkin bisa dikatakan negara berkembang kali ya. Kan masih sistem kekerabatan kita kan masih sangat mengandalkan keluarga ya. Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi kan yang orang lupa itu kan keluarga itu kan bukan keluarga inti gitu loh. Ya, Ini belum ngomong soal negara ya. Keluarga itu mhm, kan bukan bukan hanya keluarga inti kan. Keluarga itu kan kita punya keluarga yang selain inti kan ada juga keluarga kita. Maksudnya Indonesia itu selain keluarga juga memang hubungan ketetanggaan juga ya, orang Indonesia kan masih ini ya, secara sosial kan mhm, masih ya tahu sendirilah. Sebenarnya itu uh, justru menurutku agak aneh ketika orang Indonesia maksudnya takut dengan hal-hal seperti itu, karena
sebenarnya Indonesia ini kita nih negara dengan masyarakat yang masih kalau bahasa zaman dahulu tuh gotong royong gitu loh. Kita tuh masih masyarakat yang seperti itu gitu loh. Aneh juga kalau ada ketakutan di orang-orang yang sekarang tentang nanti siapa yang menjaga di hari tua. Ini aneh, ini justru menurut saya menarik ya untuk ditelaah lebih lanjut. Wah, kenapa ini dengan orang Indonesia? Kenapa mulai ada ketakutan-ketakutan semacam itu? Padahal Indonesia ini terkenal ikatan kekerabatannya itu kan kuat. Contoh kasus aja kayak jadi saya tuh punya guru bahasa Inggris dulu. Dia itu bayangin ya, dia tuh waktu tahun berapa ya? Waktu itu saya kerja di mana? Pokoknya dia itu umurnya ya waktu saya umur 30-an ya. Waktu saya umur 30-an dia umurnya 80. Jadi dia generasi yang udah lama. Nah, di generasi yang udah lama, dia itu berani kalau ngomong sama bapaknya itu kalau dia nggak mau nikah. Bayangkan itu tahun segitu ya, orang 80 tahun 50-an mungkin dia berani ngomong ke bapaknya dia nggak mau nikah. Dan dia memang beneran nggak nikah, dia sampai tua dia tinggal sama kakaknya, kebetulan dua-duanya nggak nikah ya. Jadi dia tinggal sama kakaknya, dan mereka sama-sama lansia, perempuan lansia itu dua-duanya tinggal berdua, perempuan lansia. Nah, pas guru saya sakit itu, siapa sih yang jaga dia waktu sakit? Dia punya sistem kekerabatan, ponaannya. Dia ada ponaan yang sayang sekali sama dia, jadi sering ke rumahnya. Waktu itu kakaknya udah meninggal duluan, ya tinggal dia. Jadi ponaannya ini sering nginep ke rumahnya. Jadi waktu sakit ya keponaannya yang jagain, waktu dia meninggal ya keluarganya yang ngurusin. Makanya saya bingung kalau orang Indonesia ketakutan, aneh gitu loh. Berarti kan ada nilai yang mulai berubah nih di Indonesia ini. Iya sih. Padahal sesungguhnya realitas realnya Indonesia itu orangnya, maksudnya sistem kekerabatan kita bagus kok. Maksudnya masih ada lah kita. Bahkan ketika zaman waktu bukan pro kontra, maksudnya tentang duel tentang capres itu, tapi kan tetap di ketetanggaan kan kita tetap bertetangga dengan baik. Itu bagi saya aneh deh kalau orang Indonesia mulai ketakutan kayak gitu. Karena pada realnya, bukan yang di dunia sosmed ya, di dunia real itu orang saya aja masih tahu kok tetangga saya gitu. Jadi ya masih, walaupun tinggal di kota ya, di Surabaya gitu ya, dan lingkungan di kelas menengah gitu, saya masih tahu tetangga saya. Mungkin ini juga kali ya, ngomong soal pergeseran ini, mungkin ngebayanginnya kalau mereka yang orang-orang yang jauh dari kampungnya gitu kan. Misalnya kayak orang merantau ke kota besar, terus hidup sendiri kayak di apartemen kah, atau di rumahan kayak komplek-komplek yang orang nggak begitu tahu sama tetangganya gitu ya. Jadi membayangkan hidup sendiri, terus nanti kalau apa gitu. Nah, soal itu ada cerita lagi aku. Jadi ceritanya, gimana? Aku punya teman, dua-duanya si temanku. Jadi dua-duanya cowok ya. Jadi si temanku cowok itu ibunya, jadi si temanku yang satu ini dia punya ibu, tapi mereka tinggal pisah gitu. Dia kan harus kerja di tempat lain. Ibunya tinggal sendiri. Nah, ibunya udah lansia ya, tinggal sendiri. Nah, yang satu kota dengan ibunya nih adalah temanku juga. Nah, suatu hari ibunya meninggal, ibunya temanku ini. Ya yang dikontak siapa ya, temanku itu yang ada di kota itu. Jadi tetap maksudnya walaupun negara tidak menyediakan support system itu, kita memang mengandalkan dengan sesama kita gitu. Artinya memang sistem maksudku memang ya di Indonesia sih aku nggak tahu ya di lingkungan yang lain, tapi di lingkunganku sendiri hal-hal yang kayak gitu ya antar pertemanan, perkerabatan, kita masih kohesinya masih bagus lah, kohesi sosialnya. Jadi ketika negara tidak terlalu mengurusi kita, yang mengurusi kita adalah teman-teman, keluarga kita. Ya teman-teman kita itu. Jadi memang ya negara memang ini sih ya
Dan itu, nah ini balik lagi ke tadi sempat ngobrol di awal tentang teman-teman transpuan. Itu kekerabat ya itu tadi di teman-teman transpuan itu walaupun gender mereka kan tidak diterima oleh negara, tapi kalau ada apa-apa mereka kan sangat support di antara mereka. Misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, itu kan mereka tahu gitu loh, terpapar gitu, dan mereka kan saling support. Dan di Indonesia ya itu yang bisa kita andalkan memang teman Iya sih. dan iya memang itu ya, negara memang ya, kalau ngomong negara masih jauh ya, walaupun menurut Undang-Undang Dasar lansia dan anak yatim piatu sepertiku dilindungi negara ya, tapi memang masih, dan skema kita memang masih belum punya skema untuk lansia, karena itu tadi secara sosial kan orang perspektifnya kalau di Indonesia kan lansia itu akan dirawat oleh keluarga kan, karena itu asumsiku ya. Tapi kenapa negara memang belum kepikiran untuk itu, karena ya mungkin secara sosial dianggap lansia itu diurusi oleh negara, walaupun itu memang negara harus hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya tentang lansia ini sebenarnya sih bukannya nggak ada tapi kurang ini aja ya. Kayak posyandu lansia itu sebenarnya sudah ada loh. Jadi posyandu kan bukan hanya buat balita aja kan, tapi kan ada buat lansia. Sebenarnya concern ke arah situ ada, tapi mungkin belum sistematik aja dibuatnya ya kalau menurutku. Karena kan jaminan untuk lansia juga perlu gitu loh. Karena di Indonesia kalau kita lihat di panti jompo, kebetulan di medsosku itu kadang lewat iklan-iklan tentang panti-panti yang kondisinya menyedihkan itu ya. Jadi ya support negara ya itu tadi sebenarnya harus balik ke Undang-Undang Dasar 45. Memang negara kita kan bayar pajak. Iya, yang aku tahu kalau support negara yang pengetahuanku ya, kayak posyandu lansia itu ada, tapi kan itu kadang nggak rutin juga kan, kayak nggak tiap hari maksudnya. Terus juga yang aku tahu ada JHT, jaminan hari tua gitu, tapi mungkin hanya sebatas itu gitu. Nggak bisa kayak yang di negara-negara di Eropa misalnya, ketika kamu udah tua dan kamu merasa nggak mau tinggal sendiri, ya udah bisa daftar ke panti-panti yang diurusin sama negara. Jadi kayak udah daftar terus langsung tinggal gitu, diurusin gitu. Nah itu kita memang belum punya itu sih, karena itu tadi kalau menurutku asumsiku, karena kita berasumsi orang tua itu ada yang ngurusin ya. Itu sih, jadi memang harus mulai dipikirkan hal-hal sistemik seperti itu ya, karena kayaknya yang ada orang, ini cerita dari almarhum ibuku ya. Jadi waktu ibu kan dulu biasa ngurusin panti jompo kan, dia ada kunjungan rutin kayak gitu. Ada orang tua yang justru memilih tinggal di panti jompo gitu loh, timbang tinggal sama anaknya. Dan maksudnya, tapi ini panti jomponya bukan dikelola pemerintah ya. Seandainya pemerintah itu, maksudku seperti itu, harusnya bahwa jangan berasumsi bahwa orang tua itu senang tinggal dengan anak gitu loh. Kan memang harus ada upaya-upaya, memang ya siapa tahu ada orang tua yang memang memilih tinggal dengan sesama mereka karena mungkin lebih enak ya, yang ya mereka bisa orang kan asumsinya tentang panti jompo itu kan kayak dibuang gitu loh, padahal enggak seperti itu ya. Itu tadi yang kayak ibuku cerita itu, memang si ibu ini memang pengen ditaruh di panti jompo gitu loh, karena dia suka sesama lansia gitu, lebih enak, lebih punya teman di situ. Iya benar. Salah satu orang yang lumayan dah tua yang aku kenal juga pernah bilang, aduh capek banget gitu, capek banget tinggal dengan anak karena mereka tuh kompensasinya supaya diurusin, ya ngurusin anaknya si anak gitu, ngurusin cucunya gitu. Jadi bilangnya, aduh capek banget, apalagi anaknya kan udah mulai aktif ya, udah mulai lari-lari segala macam, fisik juga udah jompo kan, nggak sanggup ngejar-ngejar anak-anak gitu. Terus dia bilang, capek banget lah pokoknya, udah dari zaman dia kecil kita yang gantiin popok, terus juga giliran punya anak kita juga yang harus lakuin hal yang sama ke anaknya dia gitu.
Tapi ya itu sih, karena kita punya sistem yang diurusin sama keluarga, jadi harus ada kayak gitu. Oke, Santi mau nanya silakan. Nggak nanya sih lagi dari apa tuh nanya nggak apa ya soal child free ini sebenarnya seru karena belakangan aku lihat di medsos lagi heboh banget soal child free ini. Aku nggak tahu teman-teman ngikutin apa enggak sih. Waktu sama Silba ajak kami ya bahas child free, kita random aja, lalu tiba-tiba nggak nyangka beberapa waktu kemudian heboh di sosmed juga soal child free. Pertama lihat ini Rinanos dengan siapa ya kemarin itu heboh, dia ngomong dia child free, lalu kemudian ada yang dia menyatakan apa ya, bahwa dia kayak ini kalau aku nggak salah ya, nanti kalau misalnya salah tolong bahwa maksudnya dia kayak semacam dia mengukur diri dia sendiri, bahwa dia sepertinya dengan kapasitas yang dia punya, kondisi yang dia punya, dia merasa lebih baik tidak punya anak kayak gitu. Lalu yang ada yang merespon bahwa wah itu tidak valid, hanya karena kamu belum punya anak pernyataanmu langsung dianggap tidak valid gitu. Dia ngatain ke Rinana seperti itu, lalu heboh di medsos aku lihat. Lalu kemudian siapa lagi ya kemarin ada yang Gita Saf ya, dia bilang gitu. Heboh kan gara-gara bilang kalau Capri lebih awet muda ya. Habis itu tiba-tiba heboh, jadi trendy obrolan hal yang aku senengin pertama, tiba-tiba orang Indonesia bahas Capri dong, kayak udah lebih maju aja tiba-tiba. Karena biasanya kayaknya isu Capri ini gak begitu dibahas gitu, jarang dibahas. Misalnya kalau kita mau bahas, kan masyarakat kita kan masih konservatif sekali ya dalam hal bahwa jangankan membahas mungkin possibility sumber daya yang kita punya kalau child free, bahkan mempertanyakan boleh nggak sih child free itu kayak nggak boleh gitu kan, nggak boleh gitu. Misalnya kalau misalnya aku bilang aku child free itu langsung seperti mengundang orang untuk menceramahi. Boleh nggak sih child free itu masalahnya gitu. Makanya ketika tiba-tiba kemarin ada bahasan di medsos orang bahas child free, dibahas aja berantem deh gitu, itu aku udah kayak wah udah mulai maju Indonesia kayaknya. Nah yang paling ribet aku merasa pribadi itu, yang paling ribet yang pertama pembahasan soal child free itu adalah ketika masyarakat kita emang nggak bisa menerima perempuan atau pasangan untuk menentukan dia boleh nggak sih punya anak. Itu kayak not choice gitu. Orang-orang sepertinya termasuk perempuan sendiri belum bisa membayangkan masa saya nanti menikah saya nggak punya anak gitu. Itu maksudnya untuk membayangkan bahwa setiap perempuan di Indonesia dulu aja deh gitu, kayak saya ingin berpasangan tapi saya nggak harus punya anak misalnya gitu, karena kan membayangkan ini soal anak ini kan bagian dari aktivitas rumah tangga gitu. Saya menikah lalu kemudian saya punya anak, walaupun sekarang pilihan ini nggak mesti gitu aman. Kalau di tempat lain yang ada yang nggak mesti berpasangan, tetap aja dia kalau dia pengen punya anak aja terus dengan berbagai cara. Nah tapi yang paling ribet di Indonesia ini yang aku rasa ya gitu, itu perempuan wajib mengandung, perempuan tidak mungkin tidak punya anak gitu. Itu yang itu kayak layer pertama gitu sebelum membahas yang lain. Jadi kayak kalau menurut kami sendiri gitu, yang bagian ini nih gimana sih gitu. Aku kadang kasihan ya lihat perempuan yang andaikan dia sedikit punya keberanian dan kebebasan, karena aku lihat banyak sekali orang yang satu membayangkan punya anak ini kayak bukan pilihan gitu, jadi wajib punya anak. Tapi setelah punya anak itu padahal ada banyak sekali masalah yang udah kita sebutin tadi, yang padahal kalau aja misalnya punya anak ini adalah pilihan, ya orang mungkin bisa dengan bebas secara mental memilih nggak punya anak tuh nggak apa-apa gitu. Tapi itu sulit sekali rasanya, kayak sebelum
sebelum melawan sistem sosial tuh sebenarnya yang lebih berat tuh melawan keyakinan yang udah didoktrin ke dalam diri kita gitu. Kayak Kamia sendiri, aku tadi kaget ketika Kamia bilang enggak, emang nggak pengen amat punya anak. Itu 1.001 sekali gak sih orang-orang di kita yang bisa bilang nggak pengen amat gitu, sedangkan kita tuh dari kecil doktrin perempuan itu harus punya anak, harus hamil dan melahirkan gitu, untuk bisa punya pilihan bebas segitu. Misalnya andai kata harus bilang ke perempuan Indonesia lain agar mereka tahu bahwa nggak punya anak itu nggak apa-apa, dan itu it's okay nggak punya baby gitu. Itu gimana sih Kak gitu, muka Kak gimana? Karena aku ngerasa itu yang apa ya, kalau aja perempuan-perempuan lain itu mereka bisa melepaskan diri dari doktrin, ya memang lagi ujung-ujungnya balik ke pemahaman termasuk gender tadi ya, bahwa apalagi kalau misalnya aku bayangin kayak ada beberapa artis yang populer yang dia mengizinkan pasangannya boleh tidak punya anak, tapi itu kan kayak 1.001 sekali ya. Misalnya kayak kemarin tuh pernah yang heboh sekali pernyataan Chef Juna, kalau saya punya istri nggak apa-apa deh dia nggak punya anak, rahim dia terserah dia. Tapi gimana dapat laki-laki kayak gitu? Kalau untuk di Indonesia kan jarang-jarang ya gitu. Kalau di luar mungkin udah lebih biasa gitu. Jadi kan akhirnya orang perempuan selain doktrinnya yang dia dapat dari keluarga dan masyarakat, dari agama lagi, kemudian ya ketika dia berpasangan ya pasangannya otomatis menuntut punya anak gitu. Jadi gimana untuk bisa punya pilihan, oke lo nggak punya anak, itu gimana kayak untuk take it easy itu secara mental? Wah, itu pertanyaannya panjang ya. Enggak sih, kalau aku sendiri, kalau aku sendiri sih memang nggak tahu ya, mungkin karena aku berada di lingkungan yang tepat aja ya. Karena kan ya karena aku berada di lingkungan yang tepat, lingkungan orang yang ya gimana, aku kumpulannya orang-orang yang belajar tentang gender dan seksualitas gitu. Kumpulanku itu jadinya orang-orang yang memang paham atas tubuhnya gitu, buat tubuhnya ya miliknya gitu kan. Dan tapi ya memang di luar sana memang masih banyak yang seperti itu ya, aku paham juga karena sisi antropologku memang ini ya memang ya aku bilang tidak salah juga masyarakat seperti itu ya, karena memang diajarkannya memang seperti itu. Tapi kalaupun mau bertahan dengan pilihan untuk child free, ya pertama sih memang harus ini ya, kalau bisa sih, kalau menurutku ya harus cari ini ally, harus cari sekutu. Kalau berjuang sendirian susah gitu loh, memang harus cari sekutu untuk ini untuk bisa meneguhkan pilihan ya, karena kan gempurannya dari mana aja ya. Dan bagiku sih nggak usah menganggap miring mereka yang memaksa, yang ngomong kayak gitu deh, karena bagaimanapun ya kita harus sadar bahwa orang ya seperti dirimu bilang tadi, di Indonesia kan memang orang didoktrin seperti itu ya. Jadi ketika orang ngomong kayak gitu nggak usah ini ya, maksudku nggak usah yang kayak terlalu diambil hati, karena ya memang kita harus sadar ya secara antropologis ya memang doktrinnya memang seperti itu ya. Kita memang harus menyadari hal itu gitu loh. Nggak usah terlalu yang kemudian nyolot terus gimana ya, karena memang ya masyarakat ya kita memang ya memang masih seperti ya, memang bukan masih seperti itu, maksudku ajaran yang diajarkan ya nggak apa-apa, maksudku samalah kayak dulu ketika zaman dulu lah, kalau kita mau ngomong soal isu-isu perempuan lah, zaman dulu perempuan nggak bisa sekolah sampai akhirnya bisa sekolah kan. Artinya kan memang ya memang nggak, ya memang mungkin panjang waktunya untuk orang bisa paham ya untuk pilihan-pilihan ketubuhan itu. Tapi ya memang ada jalannya. Nggak bisa dipaksa orang terus harus ngikutin kita, kamu harus setuju kalau aku child free, ya nggak bisa juga lah. Setiap orang kan, maksudnya mereka kan punya dogma dan doktrin yang ada di kepalanya mereka sendiri, dan kita nggak bisa merubah mereka dalam satu kali pertemuan perjumpaan gitu kan, jelas nggak bisa lah.
Jadi ya udah biarkan aja orang dengan pemahamannya seperti itu, dogmanya seperti itu, dan kita kalau mau nyaman, ya memang harus cari ally sih, cari sekutu itu penting ya. Dan sekutu itu kan bukan hanya sesama child free. Sekutu itu kan bisa jadi orang yang dia memang punya anak, tapi dia nggak apa-apa dengan pilihan child free kita, nggak masalah gitu loh. Kan nggak harus sesama child free ya, bisa dengan orang yang non child free, tapi dia oke dengan pilihan kita dan dia mendukung gitu. Itu sih kalau menurutku sih itu, karena untuk merubah orang itu setengah mati ya Bu. itu bukan PR 1, 5 tahun atau 10 tahun ya, itu PR berabad-abad. Untuk isu perempuan aja kita masih terus berjuang ya, itu dari abad tahun berapa itu. Untuk isu pernikahan aja kita masih berjuang ini untuk isu-isu pernikahan itu, bahwa kalau pernikahan itu kan yang pasal-pasal itu kan masih ini, kalau baca undang-undang perkawinan tuh ya, itu yang untuk usia pernikahan aja itu kan perjuangannya berapa tahun dan naiknya cuma sampai segitu. Perjuangan itu maksudku nggak usah terlalu dipikirin ini deh orang-orang itu. Dan kalaupun ada ya maksudku wajar ya kalau orang shock misalnya dengan pernyataan orang-orang, ya wajar, maksudku mau diapain, memang masyarakat kita kan memang pemikirannya masih enggak. Sebenarnya justru menurutku sebenarnya kita jangan shock gitu loh. Harusnya kita udah tahu ini masyarakat kita itu masih bukan masih seperti ini, maksudku masyarakat kita nih kulturnya ya kayak gini gitu loh. Enggak usah kayak yang shock terus gimana ya. Justru aneh sih kalau menurutku kalau kita shock. Kita kan tahu masyarakat kita seperti apa. Itu sih kalau menurutku segitu. Ya udah diterima aja, masyarakat kita memang masih seperti itu. Gitu. Terus kita mau apain? Mau ngerubah masyarakat. Serem. Lama prosesnya. Ya di ini aja, nggak apa-apa, itu kan bagian dari perbedaan ya. Jadi nggak terlalu ini juga, maksudku ya udah biarin aja orang maksa-maksa, misalnya sampai harus kamu jangan sampai, ya udahlah biarin aja, gimana kita pikiran orang kita nggak bisa ngerubah dalam waktu sekejap ya. Yang penting kita tetap konsisten kan, begitu. Cari ally, cari sekutu dong, gitu kan. Sekutu itu penting. Kan bagaimanapun secara antropologis kita kan makhluk sosial. Manusia kan makhluk sosial, jadi harus bersosialisasi memang. Iya, baru mau dengerin ya? Iya, kedengaran. Iya, kalau untuk perempuan yang sudah yang udah paham kesadaran gender dan sudah lebih independen, sebenarnya emang lebih enak sih gitu. Mereka udah punya kesadaran, mereka juga nggak masalah. Tapi emang yang paling miris dari perempuan ini kan rahimnya tuh kayak rahimnya tuh bukan milik dia sendiri, rahimnya tuh sosial gitu. Kadang-kadang justru yang kasihan lihat cewek-cewek lain yang ketika dia tahu ada perempuan lain yang child free, yang saya pengen kayak gitu tapi nggak berani gitu lagi. Jadi maksudnya perempuan ini nggak punya kebebasan untuk menentukan ya, dan itu sebagai fenomena sosial tuh agak-agak menyedihkan sebenarnya gitu. Jadi kan kalau imajinasi kerennya tuh membayangkan bahwa ada jenis peradaban yang perempuan paham akan tubuhnya dan dia bebas memilih, dan orang lain itu juga membebaskan dia untuk memilih. Jadi kayak mau punya anak silakan, tidak punya anak kayak nggak apa-apa gitu, dan perempuan bebas dan masyarakat juga membebaskan gitu. Cuman ya kayaknya peradaban kita sepertinya masih jauh sekali dari situ ya gitu. Karena kan kadang-kadang ketika orang yang dia mau child free gitu, orang nggak usah sampai level bantu deh, misalkan kan wah nanti dia gimana masa tuanya gitu, jadi dibebasin aja dengan pilihannya, kan orang udah bahagia sekali kan, karena kayak yang kita lihat yang heboh di medsos itu, orang ketika dia menyampaikan dia child free, wah kena kutuk satu negara gitu ya. Segitu-gitunya gitu. Jadi ya cuman kayaknya butuh edukasi dan butuh kesadaran yang panjang sekali ya, sepertinya membayangkan peradaban kita membebaskan perempuan untuk
memilih beranak atau tidak, dan tidak apa ya, karena kalau soal yang lain kan kayak yang kita bahas tadi ya, soal apa ya, kalau misalnya punya anak nanti hubungannya dengan masalah sosial, lingkungan dan segala macam, itu kan seharusnya kan udah jadi tanggung jawab sistem ya, tanggung jawab sosial. Andai kan sistem kita bagus maupun kita punya anak, nggak punya anak, ya kita akan diurus dengan baik aja, diurus sama negara, diurus sama sistem sosial gitu kan. Cuman di kita mau punya anak, mau nggak punya anak, mau sistem sosial politiknya emang jelek aja kan. Jadi kayak yang punya anak juga sistem sosial kita nggak begitu bagus juga, sistem politik dan negara kita juga nggak mengurus gitu. Yang nggak punya anak juga jadi masalah sendiri oleh sistem sosial gitu. Tapi memang itu tadi. Jadi memang berarti ini makanya lagi-lagi kalau terkait dengan, kalau menurut kami sendiri ya ujung-ujungnya soal orang bebas tidak bebas dari perempuannya sendiri dan oleh masyarakat sendiri yang membebaskan perempuan untuk punya anak. Ya itu memang ujung-ujungnya kembali ke bahasan soal gender lagi kah, soal ya perempuan hanya perempuan yang punya kesadaran yang baik tentang tubuhnya kah, tentang kebebasan dan independensi kah yang bisa memang dia memutuskan untuk child free dan dia bisa apa ya, bisa santai dengan blame masyarakat atau gimana gitu. Saya rasanya pengen sekali, karena saya beberapa kali melihat ada perempuan-perempuan yang dia sebenarnya andaikan dia punya kesadaran dan independensi yang baik, dia juga pengen untuk child free, tapi dia nggak berani, nggak bisa. Kayak itu tadi, rahim perempuan ini sepertinya jadi rahim miliknya sosial, dia nggak bisa menentukan dengan bebas dia mau punya anak apa enggak. Tapi kalau misalnya udah feminis, yang kesadarannya gendernya udah baik, mah ini nggak usah, ini memang udah strong aja, memang udah dia punya pilihannya sendiri kan. Tapi yang paling kasihan itu yang perempuan-perempuan lain yang kadang setelah punya anak dia kayak menyesal gitu, padahal ya kalau kayak gitu kan harusnya dia bisa memilih di awal, tapi sistem kita sepertinya memang gak support untuk itu ya, untuk perempuan manapun, untuk kecuali yang feminis yang dia bisa bebas memilih, atau kayak yang kami bilang tadi, nggak mesti feminis tapi dia mungkin sudah lebih punya keberanian. Wah, kalau ngomong soal gini, pertama ada satu isu ya, ini kan persoalan perdebatan di virtual ya, dan ini menurutku harus dipisahkan juga. Jadi gini, dunia virtual itu kan, ini agak nyinggung sedikit soal latarku di cultural study ya, karena kami belajar soal virtual reality. Jadi di dunia virtual bagaimanapun itu kan beda sama dengan di dunia reality real kan. Nah, di dunia virtual itu kan orang tahu sendirilah. Waktu kemarin yang perdebatan calon presiden tuh kayak apa kan. Tapi ketika ketemu di keseharian realitas real, apakah kita ketemu dengan gontok-gontokan seperti itu? Kalau dari pengalamanku keseharian, ya nggak seperti itu juga. Artinya apa? Kita memang harus membedakan antara dunia virtual dengan realitas real. Karena kadang-kadang dunia virtual kita itu terlalu, Indonesia kan, saya lupa baca di mana ya, di polling apa gitu. Indonesia itu kan terkenal netizennya paling kejam kan di seluruh dunia. Ada pollingnya, tapi saya lupa pollingnya di mana. Netizen Indonesia itu terkenal ngaco di seluruh dunia. Itu satu yang kita harus tahu, itu yaitu tadi bedakan realitas real dengan realitas yang keseharian. Soal yang tadi yang soal orang-orang yang child free. Nah, buktinya guru bahasa Inggris saya yang tidak menikah itu, yang umurnya 80-an, dia tuh dari generasi, jelas bukan dari generasi kekinian ya, itu kan dari generasi zaman dulu ya, bisa nggak punya anak, tidak menikah, dia diterima di tetangga-tetangganya gitu. Artinya kan maksudnya kalau orang nganggap orang perempuan sendirian nggak nikah,
itu dianggap masyarakat nggak bisa terima lah, itu guru bahasa Inggris saya bisa kok diterima. Dia padahal tidak menikah loh. Dan dari generasi yang umur segitu gitu loh. Punya sepupu yang tidak menikah, ya jelas tidak punya anak ya. Nah, artinya sebenarnya nggak tahu ya, tapi di netizen itu kan mulutnya emang beda ya dengan realitas real. Artinya sebenarnya kalau di dalam keseharian kita, aku kok agak menyaksikan orang mulutnya begitu kejam ya. Orang paling kalau nggak punya anak paling cuma diomongi ya cepetan punya anak kayak gitu. Tapi memang soal orang yang memilih orang yang perempuan ya, maksudnya perempuan yang memilih tidak punya anak untuk menyuarakan, memang faktanya memang masih ada ya, karena kan memang perempuan itu kan dituntut memang harus punya anak memang secara sosial begitu. Tapi ini terlepas dari soal feminis atau nggak feminis ya. Tapi memang sebenarnya kalau kita mau pakai akal-akalan, kalaupun itu sebenarnya tetap ya, dari beberapa yang aku tahu, sebenarnya tetap bisa bahkan aku tahu ya pernikahan ada yang pernikahan aku nggak enak bilangnya, tapi pernikahan antara misalnya teman gay yang menikah dengan perempuan. Entah ya mereka ya ada yang punya anak sih memang, tapi ada juga yang nggak punya anak kan. Artinya sebenarnya maksudku dalam ya maksudnya ya memang itu memang masih terjadi ya, seperti bahwa perempuan dituntut harus punya anak. Tapi sebenarnya masyarakat kita pun aku bukan bilang nggak kejam-kejam amat, tapi maksudnya masih bisa di counter sih, walaupun susah ya, tapi masih bisa di counter lah, masih bisa di counter seperti misalnya kalau nggak mau punya anak dengan bahasa yang apa gitu masih bisa di counter, walaupun memang harapannya tetap punya anak. Toh lama-lama biasanya orang akan bosan juga kalau nanya kapan punya momongan, lama-lama juga orang akan bosan sendiri kok, akan nanya-nanya sendiri. Jadi terlepas dari feminis atau tidak feminis, isu gender atau enggak, tapi sih masalah ini aja, masalah mengcounternya bagaimana. Dan kalau memang terjadi pemaksaan, misalnya dipaksa harus punya anak dan beranak, ada cara, berarti kan itu sudah masuk kekerasan kan. Sebenarnya tetap bisa di ini sih. Karena kan kalau misalnya dipaksa punya anak kan kehitungannya berarti kan terjadi perkosaan dalam pernikahan, dan itu kan bisa ditindakkan pakai undang-undang, dan itulah kenapa walaupun undang-undangnya sudah ada ya, memang tetap masih butuh bukan penyempurnaan, tapi masih butuh hal teknisnya itu. Nah, itu sih maksudku itu udah hal yang baik, udah bisa dipakai sebagai alat untuk misalnya melaporkan misalnya terjadi pemerkosaan di dalam rumah tangga. Siapa tahu kan karena dipaksa punya, diajak berhubungan dengan paksa. Artinya sih berbagai jalan tuh masih bisa dipakai. Maksudku ya kita memang harus mulai bisa melihat sesuatu tuh dengan hal yang bahwa ada jalan, walaupun memang jalannya agak tersiok-siok, tapi kita masih bisa lah. Itu tadi misalnya sudah ada undang-undang tindak kekerasan seksual, itu kan bisa digunakan kalau terjadi pemerkosaan di dalam pernikahan. Itu kan bisa dijadikan, dan isu-isu child free sekarang yang lagi booming ini kan bisa juga jadi ini bukan pembelajaran, tapi bisa jadi inspirasi buat banyak orang kan, bahwa ada loh pilihan ini, bahwa kamu bisa nggak punya anak. Itu kan juga jadi upaya-upaya tersendiri kan. Kalau menurutku sih seperti itu. Jangan selalu melihat dari sisi kelamnya terus gitu. Selalu ada jalan sih kalau menurutku. Ya mungkin jalannya pelan nggak apa-apa, tapi kan selalu ada jalan gitu. Oke, menarik ya ngelihat soal ini tadi yang kayak Mbak Mia bilang tadi, ada sekutu, terus dukungan keluarga, teman-teman gitu. Nah, aku jadi pengen tahu nih, kalau misalnya untuk Mbak Mia sendiri, keluarga gimana menyikapi pilihan bahwa Mbak Mia pengen child free?
wah masalahnya keluargaku siapa ya, keluargaku bapak ibuku sudah meninggal ya. Pakai Nggak sih, saudara-saudara gitu? nggak ada sih saudara, kebetulan keluarga besarku bukan keluarga yang rese ya, ya itu sih apa ya, privilegeku sih itu, aku besar dari keluarga rese ya, ada sedikit keluarga yang kadang kapan ini tapi nggak terlalu mengganggu, itu privilege sih memang. Privilegeku sih memang seperti itu ya, karena besar dari keluarga yang tidak terlalu tanya-tanya seperti itu. Dan aku tahu di luar sana memang banyak perempuan ya yang nggak punya privilege seperti aku ya, kan banyak yang dituntut harus menikah, punya anak seperti itu kan. Nah aku untungnya sih enggak, dan itu tadi ya, dan itu tadi sih kalau menurutku sih adanya undang-undang itu, terus kemudian isu child free ini semakin booming, paling enggak orang terpapar, oh ada pilihan seperti ini loh gitu. Memang sih akan terjadi pro kontra, itu kan biasa sih, selalu seperti itu kan. Tapi paling enggak ini kan bagus juga untuk isunya keluar gitu loh maksudku. Jadi orang tahu, oh ternyata ada hal yang seperti ini gitu loh. Iya, aku juga di lingkungan keluarga dan lingkungan sosialku, jadi ini agak kompleks sih gitu. Jadi pasanganku kan orang kulit putih gitu. Jadi ada yang bilang kalau kamu sama dia nanti punya anak dong, soalnya kan nanti lucu gitu perpaduannya, ada bule-bulenya gitu. Terus katanya gitu ada bule-bulenya kan bisa memperbaiki keturunan, kayak lah ngapain diperbaiki, emang kita jelek-jelek banget apa gitu harus diperbaiki gitu. Terus enggak, katanya kan lucu aja gitu, blasteran-blasteran. Terus aku kayak aku ngomong sama pasanganku kayak kita sulit deh gitu untuk punya anak di kondisi kita sekarang gitu, karena kami berdua kan tinggal di London. Di London tahu sendiri harga properti mahal gitu kan, mahal banget ya ampun. Dan konsekuensi ketika punya anak itu kan di soal ruang gitu kan, yang misalnya awalnya kita cuma bisa sewa satu flat dengan satu kamar tidur, jadinya harus punya satu lagi gitu kan kalau punya anak satu. Terus nanti bisa punya, kalau anaknya lebih dari satu lagi kamarnya gitu. Nah itu kan mahal banget gitu, apalagi itu baru dari segi ruang, belum lagi dukungan yang ada untuk keluarga yang punya anak gitu. Dan misalnya gini, ketika aku juga mikir misalnya kalau aku punya anak, kalau di Indonesia kan enak ya, karena kita masih hidup di sistem yang komunal, kayak di kampungku misalnya kalau punya anak, misalnya kayak aku punya tanteku tuh perawat, jadi kan kadang-kadang perawat tuh dapat shift gitu kan, harus jaga, dan dia punya anak bayi. Nah itu dia bisa nitipin itu ke keluarganya yang rumahnya itu deket-deket sama dia gitu, tetangganya juga gitu. Bisa titipin ke mertuanya gitu, bisa titipin ke tetangganya yang mau gitu, seneng gitu ngurusin anak kecil gitu. Jadi dia bisa sambil berkarir juga gitu. Dan misalnya aku di sini, kita tuh misalnya cuma hidup berdua gitu. Pasanganku karena orang Perancis, jadi keluarganya di sana. Dan keluargaku jauh banget gitu kan. Jadi kita cuma berdua, terus ngurus anak, sementara aku ketika saat ini kan misalnya pasanganku tuh secara karir lebih bagus lah dari aku gitu kan. Jadi kan aku yang harus berkorban nih ceritanya. Nanti kalau aku punya anak, aku merasa aku jadi nggak independen gitu, karena aku yang sekarang ini menikmati punya penghasilan sendiri walaupun uang beasiswa gitu. Nanti harus ketika punya anak aku nggak bisa bekerja karena aku harus fokus ngurusin anak biar suamiku bisa berkarir, karena secara penghasilan misalnya dia lebih bagus kan. Jadi kayak ada konsekuensi yang aku tuh kayak berat deh punya anak gitu. Belum lagi di sini juga ya pokoknya kita ngerasa sulit aja gitu dengan kondisi sekarang, kondisi di UK yang secara ekonomi juga lagi susah gitu kan. UK kan lagi resesi gitu. Terus juga harga properti yang mahal, terus kalau mau cari yang murah itu otomatis di luar London, sementara pasanganku kerjanya di London gitu ya. Banyak hal yang harus kita kompromiin gitu, dan
apakah worth it atau enggak, kita nggak tahu gitu. Nah itu yang orang nggak tahu. Orang pikir ya lucu-lucu aja gitu punya anak bayi gitu, lari-lari, terus cute gitu mukanya misalnya. Itu yang orang nggak terlalu tahu. Iya, dan itu sih ketakutan orang tentang siapa yang menjaga kita di hari tua itu kan. Maksudnya itu wajar kalau menurut dan orang selalu nanti gimana kamu kalau udah tua kayak gitu ya. Ya wajar orang berpikir seperti itu, dan ya itu tadi sebenarnya negara sih harusnya aware. Bukan negara seharusnya aware, negara harusnya memang ini karena kita kan bayar pajak. Berarti kan harus ada uang. Kan lumayan potongan pajak. kalau aku lihat, aduh, duitku dipotong oleh negara gitu. Itu kan yang memang harus sistemik ya seperti itu. Tapi sih itu kalau soal pendapat orang yang tentang kontroversi yang sekarang ini, ya kalau menurutku itu biasa lah ya. Apalagi kalau di dunia internet kan mulutnya orang kayak gitu. Jadi ya, jadi harus, kalau menurutku sih ya bila dunia virtual kan orang bisa ngomong apa aja, dan terbukti netizen Indonesia memang paling kencem ya. Ya gimana lagi, maksudku ya kalau nggak mau ini ya nggak usah buka ini aja, nggak usah buka medsos, aman damai tentram hidup tanpa medsos kan. Karena ya itu tadi di medsos itu kan ya itulah orang bisa karena nggak bertatap, jadi ya bisa ngomong. Itu asumsiku ya, karena nggak bertatap muka ya. Kalau tatap muka sebenarnya orang kita nggak gitu-gitu amat sih kalau menurutku ya. Kita kan masih ya itu tadi yang seperti ku bilang tadi, kekerabatan kita sebenarnya masih bagus kok di Indonesia, walaupun terlepas dari adanya isu yang macam-macam soal soal begitulah, soal yang diskriminasi ras dan bahkan ya soal politik itu aja ya. Aku ingat waktu penelitian itu di Ngawi, Ngawi kan di Ngawi ya kalau nggak salah, Jawa Timur, daerah yang waktu itu basis PKI, dan di situ memang ada orang yang waktu itu tertuduh ya udah lansia sih, dia PKI, tapi kan orang nggak membuang dia gitu aja, tetangga-tetangga tetap concern. Negara memang memperlakukannya seperti itu, tapi kan tetangga tetap itu ya, tetap concern sama dia gitu loh. Jadi nggak, maksudnya kadang memang negara memperlakukan dengan kejam, tapi sebenarnya masyarakat Indonesia memang harus diakui, kita itu sebenarnya masyarakatnya masih baik-baik kok aslinya. Aslinya masih baik-baik kita. Sebenarnya masyarakat kita tuh masih baik-baik kok. Masih ada yang baik gitu loh. Jadi sih aku masih percaya kalau Indonesia tuh masih ada yang baik-baik. Medsos aja sih yang buat kita jadi kayak dunia ini kejam banget ya. Padahal itu cuma di medsos ya aslinya. Iya benar. Di medsos kayak orang lebih punya ruang gitu untuk mengekspresikan kebencian atau lebih gampang aja gitu. Tapi kalau ketika dipertemukan langsung, kayaknya nggak, kita kayak punya standar yang kayaknya ini nggak baik deh kalau diomongin kayak gitu. Iya, ya kan kayak gitu kan, kita kalau ketemu langsung kan kayak kayaknya nggak enak nih ngobrol politik kayak gini kan, kita masih ada kayak gitu kan kalau ketemuan langsung itu kan. Iya benar-benar. Oke. Ini kita udah lumayan lama juga ngobrol soal chat free ini gitu. Mungkin kalau dari Mbak Mia, apakah ada pesan-pesankah gitu atau takeaway point itu yang mau disampaikan ke pendengar soal isu ini? Kalau aku sih hanya ingin menyampaikan bahwa bahwa child free itu nggak usah terlalu dibuat kayak kayak gimana gitu, kayak jadi isu yang serem. Nggak perlu dibuat kayak gitu, nggak usah kebakaran jenggot kalau orang bilang dia child free atau nggak mau punya anak. Kalau dulu kan ngomong aku nggak mau punya anak, orang nggak apa-apa kok. Kalau sekarang child free kan jadi kata-kata yang nggak usah kebakaran jenggot. Ya biasa aja sih kalau menurutku. Ini kan isu masalah pilihan aja, dan bebas, maksudnya ya biarkan aja. Dan kalaupun concern dengan siapa yang menjaga dia di hari tua, tenang aja, masyarakat kita masih masyarakat yang sosial kok.
Tenang aja, Semoga ya. Nggak usah panik. Kita masih masyarakat yang ini kok, seperti ajaran di kalau zamanku dulu kan PMP tuh, Pendidikan Moral Pancasila. Kita masih penuh gotong royong kok masyarakat kita. Jadi tenang aja. Nggak usah panik. Begitu. Itu sih pesanku. Oke, baik. Kalau di aku sih udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Kita udah ngomongin tadi isu child free dari segi gender, dari segi isu perubahan iklim juga, isu lingkungan, terus isu pembangunan juga udah lumayan komprehensif gitu. Dari aku makasih banget Mbak Mia untuk waktunya dan pengetahuannya dan sharing-sharingnya gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga nanti entah dirimu yang ada kesempatan ke sini gitu, atau aku yang kita bisa ketemu di Indonesia gitu, atau Oke. bertemu di forum-forum fun ya. lain. Ya. Oke, terima kasih juga ya sudah diundang. Makasih Semoga banyak. orang tidak marah-marah lagi soal child free ya. Iya benar. Thank you, Mbak Yuk, Mia. sama-sama. Selamat weekend juga. Selamat weekend. Bye. Bye.